itu beda sama anak pada umumnya, anak seusia mereka yang normalnya seperti apa, mereka berbeda. Nah, tidak dipungkirin ketika kita melihat sesuatu yang berbeda, kita langsung ngecap sesuatu itu sebagai entah hal yang negatif atau hal yang positif gitu. Nah, kebanyakan akan ngecap sebagai hal yang negatif. Kok dia nggak sama kayak anak-anak yang lain? Kok dia begini nggak kayak teman-temannya? Kok dia seperti ini? Kok dia seperti ini? Karena dia berbeda daripada anak pada seusianya. Misalnya di kelas nih, dia berbeda, dia sering 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 ngoceh, sering ngebantah gurunya. Nah, karena dia nggak sama kayak anak-anak yang lain, akhirnya dia dicap sebagai anak yang nakal. Nah, terus juga perlu diingat kalau misalnya anak yang cerdas itu juga dia punya potensi yang tinggi. Nah, potensi negatif atau jadi positif itu tergantung sama penanganan. Ketika kita tahu anak ini punya potensi lebih, kita mengarahkan ke hal yang positif dengan penanganan atau apa ya, kayak perlakuan-perlakuan yang mengarahkan mereka untuk membangkitkan potensinya secara maksimal dan kayak mengembangkan potensinya itu supaya mereka mendapatkan sesuatu yang berharga, entah misalnya kayak ikut lomba atau ikut apa gitu ya, diarahkan dengan jelas, itu akan potensi itu akan berbuah menjadi hal sesuatu yang positif. Tapi ketika misalnya dia punya potensi tapi nggak diarahkan, terus nggak karuan kemana, akhirnya potensi itu menjadi hal yang negatif dan tersalurkan dengan cara yang salah. Seperti itu. Jadi kayak penanganan itu yang benar-benar penting. Dan sebelum melakukan penanganan, kita harus bisa membedakan dulu si anak ini termasuk yang mana. Karena penanganan itu, penanganan anak yang nakal sama anak yang cerdas, itu juga berbeda. Nggak bisa kita samakan gitu kan. Nah, terus yang terakhir itu kurang bisa memahami temannya. Dia nggak bisa kayak memahami si temannya ini gimana. Dia melakukan, dia udah kayak usaha untuk sama kayak temannya. Melakukan hal-hal yang dilakukan sama temannya. Dia melakukan ini, dia tahu temennya kayak gini, dia berusaha. Tapi karena emang dia nggak paham dengan temannya, akhirnya uh, apa yang dilakukan itu beda. Kayak gitu. Misalnya kayak contoh di sekolah aja, ada anak yang ngerjain soal matematika. Nah, dia emang anaknya cerdas nih, dia udah selesai nih soal matematika, 1 sampai 10 selesai. Nah, teman-temannya belum selesai masih ngerjakan. Dia nggak bisa memahami temennya yang belum selesai, kayak, kok bisa dia belum selesai, padahal soalnya itu gampang. Dia kurang bisa memahami si temennya ini kesulitan kayak gimana, ini dia ngajak ngobrol temennya, dia gangguin temennya, dia ngisengin temennya. Itu bisa juga karena mereka sedang kayak bosan karena emang kemampuannya di atas gitu ya, tapi yang diberikan nggak sesuai, jadi kayak nggak terpenuhi, akhirnya mereka mencari kesibukan lain seperti itu. Akhirnya ya itu tadi jatuhnya kayak dikenalnya sebagai anak yang nakal, anak yang nggak bisa diatur, anak yang suka cari gara-gara sama temennya. Dan 67% kalau nggak salah itu anak yang cerdas itu mengalami uh, salah penanganan dan dicap sebagai anak nakal. Di Indonesia sendiri, yang terakhir saya baca itu ada 2 jutaan ya kalau nggak salah, itu anak yang gifted dan akhirnya mereka tidak bisa mencapai potensi maksimal mereka sendiri. Nah itu kan kayak sayang banget gitu loh, padahal potensi mereka itu masih jauh. Tapi karena kurang paham orang-orang di sekitarnya, orang-orang sekitar kurang paham dengan keadaan dia dan tidak memberikan dia perlakuan yang memang sesuai sama yang dia butuhkan. Akhirnya potensinya itu nggak berkembang, malah menjadi hal-hal yang negatif, yaitu kayak tadi kayak cari gara-gara dan lain-lain. Kan itu kayak sayang banget gitu loh kalau misalnya ada potensi tapi nggak dimanfaatkan. Nah, di sini kita yang sebagai orang yang lebih tua dan orang yang lebih dewasa, atau mungkin di sini juga teman-teman yang merasakan sebenarnya IQ-nya tinggi tapi kayak nggak bisa apa-apa karena emang tidak mendapatkan apa ya, support atau penanganan sesuai dengan kemampuan kalian gitu. Nah, sebagai orang dewasa kita ketika menemukan hal yang seperti itu, kita bisa mengedukasi orang-orang di sekitarnya gitu. Oh, terus kalau misalnya ngelihat ada anak yang nakal, nah kita nggak bisa langsung, jangan sampai kita langsung menghakimi, ih kamu nakal. Nah, kita kan juga udah kayak udah dapat ilmu bahwa oke, okay, dia tuh melakukan itu karena dia memang anak yang gifted atau dia nakal. Nah, nakal pun juga sebenarnya kan ada alasan di balik itu. Kenapa dia sampai melakukan itu gitu ya? Nggak semerta-merta dicap anak nakal gitu. Pasti mereka punya alasan yang entah apa gitu. Nah, jadi kayak benar-benar harus hati-hati. Nah, oke. Okay. Nah, ini udah apa namanya perbedaan ya antara gifted sama nakal ini kayak
perlu diingat, dia mirip tapi dia beda. Dia karakteristiknya sama, tapi alasan dibaliknya berbeda. Jadi untuk membedakan gitu kan. Nah, anak yang nakal sama anak yang cerdas. Oke. Yang pertama, ciri anak cerdas. Jadi maksudnya perilaku nakal, kayak susah diatur, itu tuh salah satu apa ya, kayak ciri-ciri dari anak-anak yang cerdas itu. Mungkin ketika sekolah pernah nggak sih temen-temen kita gitu kayak ngomong, mesti anak yang satu tuh aneh, mesti anak yang satu tuh kayak gini, mesti anak yang satu tuh kayak gini. Nah, itu juga berkaitan karena memang anak yang cerdas dia kayak cenderung terlihat nakal. Karena kreativitas mereka itu kadang tinggi. Anak sekolah ketika dia yang pinter nih, nah karena kreativitasnya tinggi, akhirnya dia melakukan hal-hal yang out of the box. Dia entah misalnya dia ngebalik meja dengan imajinasinya dia, atau dia apa. Nah, itu bisa jadi karena emang mereka apa ya, kreativitasnya tinggi, jadi mereka mengarahkannya ke sana. Dan cenderung ketika diomongin, mereka akan keras kepala. Baik anak yang mau kayak apa, anak yang cerdas maupun anak yang dicap sebagai nakal tadi itu melakukan hal yang sama gitu. Ketika diomongin, mereka akan keras kepala, mereka kayak ngebantah. Nah, tapi kalau misalnya anak yang cerdas, apa namanya, dia ketika diomongin, dijelasin dengan apa ibaratnya kayak teori, dengan penjelasan yang nyata, yang sesuai dan yang bisa mereka mengerti, mereka akan mau mengerti itu. Akhirnya mereka jatuhnya nurut. Nah, kalau misalnya kayak anak yang dicap sebagai nakal itu mendengarkan penjelasan, mereka akan untuk kebantah. Enggak, dia akan mencari 1000 alasan untuk tidak mengakui itu. Meskipun terkadang mereka juga tahu bahwa yang mereka lakukan itu salah. Tapi mereka masih tetap apa namanya, keras kepala dan nggak mau mendengarkan gitu. Jadi kayak apa, diomong-omongin tuh kayak nggak mau gitu. Jadi apa namanya, mereka melakukan itu juga kayak tanpa alasan gitu. Kalau misalnya anak yang cerdas melakukan dengan alasan ya kayak kayak saya melakukan kayak tadi, dia ngebalik meja, dia punya alasan kayak oke, ini saya sedang membangun sebuah istana kayak gini gini gini, dia menjelaskan alasannya kayak gini gini gini, dia bisa menjelaskan alasan itu. Sedangkan anak-anak kalau dia tidak bisa menjelaskan alasannya itu kayak nggak jelas, cuman dia mencari kesibukan dan keaktifan tadi itu. Jadi kayak nggak ada dasarnya mereka melakukan hal itu. Jadi kayak perbuatan nakal tanpa dasar ya. Terus yang kedua, ada aktif dan sulit dikendalikan. Nah, kalau misalnya ini anaknya aktif ya, karena ya emang mereka apa namanya, pengen kayak menunjukkan segala macam, terus mereka juga kebanyakan kan anak-anak ini kita bahas, energinya itu kayak benar disalurkan dengan berbagai cara. Nah, akhirnya jatuhnya kayak mereka tuh susah dikendalikan kayak gitu. Tapi kalau misalnya anak yang cerdas, meskipun mereka sulit diatur atau kayak apa, kayak susah dikendalikan dan dia aktif, aktifnya itu masih mereka masih hati-hati, mereka masih peduli sama lingkungan, peduli sama sekitar. Jadi meskipun mereka aktif segala macam, mereka masih peduli dengan sekitarnya. Sedangkan kalau anak-anak, mereka nggak peduli sama sekitarnya, udah nggak peduli di situ situasinya kayak gimana, terus kayak ada siapa aja, nggak rusak apa, itu mereka tidak mempertimbangkan itu. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada keegoisan. Nah, keegoisan ini berkaitan sama yang kayak tadi udah agak dibahas gitu kan ya. Anak yang nakal maupun yang cerdas, mereka sama-sama suka berargumen, suka ngebantah. Ketika dibilangin mereka ngebantah. Nah, perbedaannya mereka itu adalah ketika misalnya mereka punya prinsipnya sendiri, terus kayak apa namanya, dijelasin tadi, kayak dijelasin prinsipnya tuh salah, seharusnya seperti ini.
kamu harusnya kayak gini 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 gini. Nah, anak yang cerdas akan menerima hal itu, dia mau mencerna dan mau nurut. Berarti kayak oke, oh ternyata sebenarnya yang aku anu salah. Nah, sebenarnya kayak gini, dengan penjelasan yang jelas dan masuk akal gitu ya. Mereka akan menerima dan akan argumennya terbantahkan, mereka terima dengan uh, argumen lain yang membantahnya itu selama argumen tersebut jelas. Gitu. Akhirnya mereka bisa nurut. So, egois. Tapi kalau misalnya anaknya nakal, ketika mereka kayak ngebantah, mereka nggak punya dasar, nggak punya alasan, tapi mereka tetap aja berargumen dengan dasar-dasar yang nggak jelas dari mana. Ketika dikasih tahu pun mereka tetap mementingkan kayak dasarnya mereka, prinsip yang mereka anut tanpa mau memedulikan hal lain. Meskipun mereka tahu kadang kadang masuk aja sebenarnya kayak oh iya sih salah sih, tapi kayak tapi aku mau ini, aku maunya ini. Mereka nggak menerima masukan dari orang lain meskipun kayak mungkin terkadang mereka kayak tahu kok itu salah. Mereka egoisnya di situ. Nah, terus yang keempat yaitu sulit diatur gitu ya. Nah, karena emang mereka aktif ya, sulit diatur gitu kan. Terus mereka ingin menunjukkan bahwa mereka tuh orang yang bebas. Mereka nggak mau diatur. Mereka bebas. Nah, apa namanya, kalau anak yang sulit diatur tuh mereka punya apa dasar dalam melakukan hal-hal yang mereka lakukan. Jadi mereka tuh sudah punya prinsip, sudah punya planning sendiri. Ibaratnya anak muda sudah punya planning sendiri. Aku maunya kayak gini, makanya dia sulit diatur. Dia sudah kayak ini tuh kayak gini. Dia sudah membuat aturannya sendiri dengan dasar dan prinsip yang dia buat. Jadi dia sulit diatur. Tapi dia berdasar. Ketika dia menjelaskan gitu, mungkin kita bisa, oh oke, paham maunya apa. Sedangkan kalau anak nakal, dia sulit diatur tanpa ada dasar. Dia nggak mau diatur aja, dia cuma mau bebas tanpa ada dasar, tanpa ada sesuatu yang mendasari perilaku tersebut. Nah, di situ. Nah, apa namanya, otomatis hal tersebut sangat berbeda meskipun nampak dari luar perilakunya sama-sama sudah diatur. Dan kayak penanganannya pun juga harusnya beda dong. Penyampaiannya seperti apa. Terus kayak gitu. Terus yang terakhir soal kemampuan komunikasi. Nah, kalau anak yang cerdas, biasanya mereka komunikasinya baik. Mereka bisa ngomong sama semua orang. Mereka bisa menyampaikan apa yang mereka mau. Sedangkan kalau misalnya kayak anak yang dicap sebagai nakal, itu biasanya mereka dicapnya tuh kadang kayaknya diam kok oleh deket dia ganggu banget. Terus kadang dicapnya kurang sopan. Di labelingnya sebagai itu kayak dia kurang sopan, misalnya nakal kayak gitu. Nah, ini tuh berkaitan banget sama bagaimana di rumah orang tua tuh memperlakukan anaknya. Sering nggak sih diajak ngomong? Biasanya anak cerdas tuh dari kecil udah sering diajak ngomong, jadi dia sudah apa ya, kemampuan untuk komunikasinya itu sudah bagus. Sedangkan mungkin anak nakal kayak kurang diajak ngomong, jadi dia komunikasinya akhirnya jadinya kurang bagus. Nah, ingat kalau komunikasi itu benar-benar penting diajarkan ke anak dari kecil. Karena komunikasi itu bisa apa ya, ibaratnya kayak mengupgrade gitu lah kepintarannya si anak ini. Dengan kemampuan komunikasi yang baik, akhirnya dia bisa kayak menerima dan mencerna apa yang disampaikan sama orang lain itu tadi. Seperti itu. Jadi, uh, 5 hal ini memang ibaratnya kalau dilihat dari luar tanpa kita lihat dalamnya, mirip. Anak yang default sama dengan nakal itu perilakunya kayak mirip. Cuman dasar-dasar dari dalamnya itu yang berbeda. Dan itu yang perlu kita ketahui sebelum kita melabelin anak dan kita memperlakukan anak itu seperti apa. Ketika anak yang gitu, kita harus memperlakukan dia sesuai dengan kebutuhannya, di mana dia membutuhkan ibaratnya kayak wadah untuk membangun potensinya mereka supaya mereka bisa memaksimalkan potensinya, nggak underachievement. Akhirnya kan sayang banget kalau potensinya nggak bisa tercapai dengan maksimal, dan akhirnya yang ada malah jatuhnya si anaknya itu dia menganggap dirinya nakal karena sering dengar labelin, terus menganggap dirinya bodoh. Akhirnya potensi-potensi itu benar-benar kayak terkubur dan dia bisa jadi merasa dirinya rendah, jadi kayak harga dirinya turun karena penanganan yang salah dari orang-orang di sekitarnya itu tadi. Sama kayak anak nakal, bukan berarti anak nakal boleh dilabelin, enggak, tetap kita nggak boleh melabelin, kita harus cari tahu sih dia melakukan itu karena apa, apakah dia punya masalah di rumah, ataukah dia memang
punya masalah perilaku kah, atau dia sebenarnya mungkin membutuhkan perhatian atau seperti apa. Nah, penanganannya itu juga akan berbeda setiap case, setiap anak itu akan berbeda penyebabnya apa. Dan mungkin untuk orang-orang di sekitarnya, signifikan othernya, entah guru, entah orang tua, harus benar-benar mencari tahu nih kenapa. Dan ketika memang itu sudah mengganggu dan merasa kesulitan, silahkan dibawa ke ahli, entah dibawa ke psikolog atau dibawa ke guru BK-nya atau ke siapa yang sekiranya bisa untuk membantu si anak ini. Gitu. Jadi dua-duanya membutuhkan penanganan yang berbeda. Dan kedua hal ini sebenarnya berbeda, yang garis besarnya cukup berbeda adalah dasar dari perilaku yang mereka munculkan itu tadi. Seperti itu. Nah, untuk hari ini materinya tuh kayaknya sebenarnya kayak banyak singkat. Banyak tapi singkat. Jadi kayak apa ya? Nah, ini harus dibahas dengan case by case. Nah, di sini mungkin teman-teman di sini Anda pernah mendapatkan case menemukan anak gifted yang dianggap sebagai anak nakal, atau mungkin dari pengalaman pribadinya. Mungkin bisa di sini di-sharingkan gitu. Apa yang pernah kalian alami atau yang pernah kalian lihat. Oke. Nah, terima kasih sampai di sini. Ini saya kembalikan ke moderator dulu untuk selanjutnya. Oke. Oke, terima kasih Kak Fatima Azahra atas penyampaian materinya malam ini yang sangat amazing banget. Baru pertama kali ini kayaknya saya juga dengar tema kayak seperti ini, yang diangkat seperti malam ini. Nah, untuk teman-teman yang sudah join di webinar malam ini, jika ada pertanyaan, bisa langsung mungkin bisa bisa di audionya dinyalakan, atau juga bisa melalui chat di kolom Zoom ya. Atau seandainya mungkin tidak bisa di-floorkan secara publik, bisa secara private ke akun pribadi saya. Kepada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau mau sharing, dipersilahkan teman-teman. Sambil nunggu ada yang nanya atau ada yang mau sharing, di sini saya mau kasih kayak contoh ketika zaman-zaman SD gitu. Pasti kita punya temen yang nakalnya gitu, kayak wah nakal banget, udah dicap sama guru, udah sama temen-temennya udah dicap sebagai anak yang nakal. Nah, terus ketika misalnya kayak udah gede tapi di kelas dia ranking terus nih, dia udah dicap sebagai anak yang nakal, terus kalau di kelas pelajaran dia jalan-jalan gitu, ganggu temennya, diusir sama guru, dimarahin, sampai dihukum keluar, tapi ujung-ujungnya dia ya ranking aja gitu. Terus pas udah gede-gede, kita udah lulus SD, SMP, SMA, kuliah, udah jadi orang lah ibaratnya. Nah, dia bisa menjadi seorang dokter atau seorang pilot atau seorang apa. Padahal kayaknya dulu zaman-zaman SD kayaknya dia kayak nakal banget, anak yang nggak bertanggung jawab, anak yang cuma bisa jadi gara-gara. Nah, sebenarnya kan dia melakukan perilaku itu karena penanganannya tidak sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Akhirnya juga orang tuanya kayak menyibukkan dia dengan ngikutkan dia untuk bimbel, ikut les lain-lain, mengarahkan ke berbagai bidang yang emang dia ternyata punya bakat di sana. Nah, di sini yang banyak dari pengalaman yang kayak saya alami, guru kadang tidak apa ya, mungkin karena muridnya banyak ya dulu zaman-zaman SD itu kayak 40 lebih gitu. Kayak sudah lelah ketika harus menghadapi anak yang berbeda. Meskipun dari kalau SD itu kan gurunya banyak tuh. Setiap guru tuh beda memperlakukannya. Ada yang bisa memperlakukan dia dengan baik, ada yang cuma dimarahin dan dicap nakal. Nah, ketika dia udah lulus dengan perlakuan dari orang tuanya pun masih baik, meskipun di sekolah dilabeli, akhirnya dia bisa menjadi seseorang yang dia jadi dokter, jadi pilot, jadi
apa yang diinginkan belajarnya kok sampai akhir. Karena penanganannya itu yang udah pas. Ini kayak umum banget di hidup itu kayak kasus-kasus kayak gitu yang kita nggak sadar dan mungkin pas kita ngalamin juga kita nggak tahu sebenarnya kalau misalnya mereka tuh anak-anak yang gitu kita kecapnya cuma dia nanti cuma dari negara. Nah karena kita udah tahu tugas kita adalah tidak menjudge orang lain. Mungkin saya bisa nanya nih, Kak Mungkin Fatimah. Jadi jadi kadang biasanya kalau anak yang jenius atau cerdas itu kadang-kadang seperti terlihat seperti anak yang hiperaktif gitu juga ya biasanya. Terus mungkin dia sering ranking juga, cuman kesannya jadi kadang-kadang seperti pemberontak juga gitu ya. bisa jadi ya apa nggak sedikit Biasa, kasus kayak gitu. terus biasanya mereka kadang nggak betah kayaknya ikut di sekolah-sekolah yang pada umumnya, terus kadang-kadang kayak memilih untuk homeschooling gitu, kayak saya pernah baca gitu kan, memilih untuk homeschooling daripada sekolah yang seperti pada umumnya, namun mungkin jadi lebih berbeda gitu sama teman-teman khalayak umumnya gitu ya. Nah itu kayak apa ya serba salah sih sebenarnya kayak penanganan di sini masih kurang maksimal untuk anak-anak yang gitu. Jadi kayak mereka apa ya dengan sistem sekolah kayak masuk harus usia segini, keluar usia segini, ini itu kan sebenarnya juga memberatkan untuk anak-anak yang gitu kan. Sebenarnya kemampuan mereka tuh lebih, tapi misalnya anak 6 tahun tapi dia udah kayak udah bisa sekolah, dia udah mampu, tapi karena peraturan dari sekolah tidak membolehkan anak di bawah 7 tahun untuk masuk sekolah. Akhirnya mereka nggak bisa masuk ke sekolah dan memutuskan untuk homeschooling. Oke, mereka memaksimalkan kemampuannya misalnya sesuai dengan kemampuannya. Tapi kalau homeschooling sosialnya akhirnya jadinya kurang karena mereka interaksinya juga terbatas. Jadi emang agak tricky gitu loh kalau misalnya untuk berkaitan sama anak yang gitu itu. Gimana nih teman-teman, ada yang mau tanya dari Kak Citra, Kak Ju? Mungkin ayo, mungkin ada yang mau sharing atau ada yang punya pengalaman atau malah dulunya merupakan anak yang gifted tapi ngerasa nggak apa ya nggak maksimal gitu penanganannya waktu masih kecil. Mungkin nggak sih kayak orang-orang yang atau anak yang jenius atau cerdas ini jika potensinya tidak diarahkan bisa ke arah hal-hal yang negatif. Contohnya apa ya Kak? Bisa banget contohnya kalau misalnya untuk yang hal-hal yang kecil ya karena mereka tidak terarahkan di kelas gitu contohnya dia ganggu temennya karena dia tidak terarahkan apa potensinya kemampuannya dia udah tinggi sekolah udah gampang banget bosen akhirnya dia seharusnya waktu untuk belajar dipakai untuk mengganggu temannya. Terus karena potensinya nggak terarahkan, dia kreatif tapi tidak diarahkan, entah kreatifnya itu bisa menjadi hal-hal yang macam-macam. Jadi, kayak contohnya biasanya ibaratnya kayak uh, orang-orang yang melakukan tindak kriminal yang benar-benar kayak wow yang apa ya yang tingkat tinggi kalau mereka nggak cerdas dan nggak jenius mereka nggak akan bisa melakukan hal, -hal seperti itu. Kebanyakan orang itu kayak apa ya kriminal yang profesional tuh karena mereka cukup cukup pandai untuk melakukan hal itu. Tapi karena emang tidak diarahkan ke hal yang sesuai, jadi akhirnya larinya ke sana. Kayak perlu banget untuk mengarahkan.
nggak cuma mengembangkan tapi mengarahkan. Nah, Bahaya biasanya mereka juga ya salah berarti kalau tidak diarahkan. kita nggak tahu akhirnya dia bertemu dengan siapa ke depannya tanpa ada arahan. Ya. Mungkin ada film yang terkenal atau yang mungkin pernah menggambarkan cerita kayak gini nggak? Kayaknya ada, saya pernah nonton tapi ini dari kayak inget-inget kayak belum keinget. Kayaknya banyak deh, misalnya kayak tokoh utama penjahat yang dia sebenarnya pintar tapi uh, kenapa jadi nah, Jadi mungkin kayak yang lain malah menemukan hal-hal yang malah membahayakan gitu ya. Kan? salah pola asuh gitu. Okay. Jadi kalau film kartun kayak Powerpuff Girls nggak sih, kayak Mojo Jojo, tau nggak? Dia kan pinter tuh, tapi karena dia dendam sama Powerpuff Girls, dia melakukan eksperimen yang akhirnya merugikan. Itu kalau contoh film kartun, yang film beneran apa ya? Atau Mungkin yang lain. kayak Incredible Man kayak gitu ya kali ya. Film-film fiksinya mungkin gitu ya. Bisa. Kayak musuhnya Spider-Man. Yang dia Oh profesor ya yang ya ya. kakinya banyak. Oke. Nah, Oke, iya. nah ini yang lain mungkin tanya. Belum ada pertanyaan di private, tidak ada, di pesan tidak ada. Ada pertanyaan masuk dari Kak Citra Hapsari. Apa ada tanda-tanda untuk tahu apa ada tanda-tanda untuk tahu apa anak gift atau bukan kalau masih di bawah 2 tahun? Oke, nah ini pertanyaannya menarik. Kita kan punya apa namanya tahap perkembangan anak tuh. Tahap perkembangan anak. Nah, bisa jadi dilihat dari situ. Cuma nanti kan kalau lebih lanjut kita harus ngetes tuh. Nah, kalau di bawah 2 tahun tuh biasanya ada kayak tahapan-tahapan tertentu. 0 sampai 1 bulan, normalnya anak ini bisa apa. Nah, ketika misalnya di umur 1 bulan ini dia sudah bisa melebihi itu. Nah, cenderung nih kayak ada tanda-tanda bahwa dia jadi anak yang pintar. Nah, ada juga buku dari Glenn Doman di mana itu mengajarkan orang tua untuk membuat anaknya menjadi anak yang cerdas, anak yang jenius dengan cara menstimulasi si anak ini sebisa mungkin. Nah, itu juga kayak tahapan-tahapannya gimana ya tadi kayak per bulannya seperti apa. Ketika itu juga ada kayak karakteristiknya dia termasuk di atas rata-rata atau di bawah rata-rata. Kayak gitu. Jadi harus tahu nih tahap perkembangan anak seusianya seperti apa dulu. Nah, kalau misalnya kayak saran saya bisa baca buku, kalau untuk anak di bawah 2 tahun ya bisa baca bukunya Glenn Doman. Benar-benar kayak rinci. Nah, coba saya ambilkan bentar bukunya, bentar ya. Nah, kalau cover bukunya kayak gini, nah di dalam sini juga ada kayak batasan-batasan itu di mana dia
dijelaskan sampai usia 72 bulan. Jadi visinya semacam kayak gini, nggak bakal kelihatan ya, cuman ini kayak dia setiapnya ada tiga gitu. Jadi kayak ada di atas rata-ratanya apa, terus perilakunya apa. Nah, dengan kita tahu itu kayak gimana, kita jadi bisa lihat anak kita di atas rata-rata atau enggak. Seenggaknya bisa apa ya, memaksimalkan dari situ. Nah, untuk tesnya lagi, ini tetap harus ke ahli dan biasanya sih setelah 2 tahun baru kelihatan. Malah bahkan kadang setelah 5 tahun gitu. Nah, sebelumnya karena golden age-nya itu sampai 5 tahun, benar-benar harus diajarkan semaksimal mungkin dan distimulasi semaksimal mungkin. Kayak gitu, Mbak Citra. Ini mau tanya lagi, Mbak? Karena stimulasi untuk anak tuh penting banget supaya kalau misalnya punya anak yang kita sadar. Belum ada pertanyaan lagi. Kalau anak gift itu bisa, maksudnya menjadi anak gift itu faktornya apa aja ya? Banyak sih kalau misalnya kayak kecerdasan. Salah satunya genetik juga bisa. Terus apa IQ-nya dia. Terus kayak kecerdasan itu kan sebenarnya turun dari orang tua. Terus gimana dia belajar selama ini semaksimal mungkin stimulasi-stimulasi yang dia dapat. Karena semakin banyak stimulasi dia akan semakin apa ya, ibaratnya kayak otak itu semakin diajak untuk bekerja, jadi dia lebih bisa menangkap kayak gitu. Jadi banyak hal, lingkungan juga bisa, orang yang udah pintar tapi kalau lingkungan nggak mendukung dia jadi nggak bisa coba. Ini Kak Citra nanya lagi, tadi apa Mbak nama bukunya? Lupa. Judulnya mungkin bukunya. Ini kelihatan nggak sih kalau kayak gini? Oh. Yes, your baby a genius. Dia bahasa Indonesia kok, ini terjemahan. Ini biasanya ini untuk lebih ke untuk bayi sih sebenarnya, kayak menstimulasi bayi. Namun kalau misalnya mau cari-cari di internet juga ada seenggaknya kayak gambaran tahap perkembangan itu seperti apa gitu. Terus juga ya kebetulan saya juga apa ya bikin produk juga di mana kayak ada semacam apa ya kalau untuk anak 1 sampai 2 tahun itu bisa ada kayak kami ya bikin kalender di mana ntar orang tua tinggal mencentang aja untuk perkembangan si anaknya jadi sampai tahu tahap mana anak itu sudah berkembang kayak gitu. Jadi kayak udah tinggal dicentang aja mungkin nanti kalau misalnya mau bisa cek di Instagram. Nah, kita terus ditunggu sampai 5 tahun bisa tapi kalau misalnya 2 tahun lebih masih penasaran coba ke psikolog terdekat supaya dites di sama psikolog terdekat nggak yang online ya yang benar-benar nyata kira-kira gimana nih potensinya apa kayak gitu. Gitu. Dan mau ditanyakan lagi Mbak Citra atau mungkin Mbak Nabila ada yang ingin ditanyakan? Aku mau nanya boleh nggak? Boleh. Jadi kan ya silakan. Jadi kan aku habis ada materi tentang anak gifted gitu ya. Di situ kayak ada salah satunya tanda-tandanya itu adalah anak gifted kebanyakan dia terlambat bicara. Itu kalau boleh tahu benar atau enggak ya? Terus alasannya kenapa? Oke, kadang kayak gitu tuh bisa benar ya. Misalnya nggak semua anak seperti itu, cuman kadang mereka ada terlambat di salah satu aspek. Karena aspek yang lain itu dia jadinya lebih tinggi. Sampai sini. Jadi misalnya dia terlambat berbicara, tapi dia jalannya lebih cepat atau apa. Nah, karena nggak seimbang itu, jadi kayak ada satu aspek yang dia benar-benar lebih cepat. Makanya ketika ada anak yang lambat bicara apa-apa, kalau orang tanya paham, itu perlu distimulasi. Jadi supaya dia seimbang sampai bicara. Kayak gitu. Sampai di sini dia nangkep maksudku nggak? Berarti kayak ada ketidakseimbangan gitu ya Kak. Sebenarnya
dia ada yang unggul di hal lain, tapi hal lain ada yang kurang juga gitu ya. Dan emang kadang kayak gitu tuh kayak apa ya? Nggak disadarin sama orang-orang. Biasanya kalau keunggulan tuh kadang kurang disadari yang terlihat tuh cuma cara bicaranya toh. Padahal mungkin dia di hal-hal lainnya, motoriknya atau apanya udah berkembang. Oke, aku jelas. Terima kasih ya, Kak. Dari Mbak Nabila mungkin dia mau ditanyakan. Monggo Kak Nabila. Kak Citra mungkin dia mau ditanyakan lagi. Oh, asik. Nah, Kak Citra gimana? Mungkin Mbak Dita juga dia mau ditanyain. Aku tadi baca sih, sempet browsing gitu kan. Salah satu contoh anak GIF itu yang siapa ya, yang kelulusan dari UNY itu ya, yang mungkin banyak keluar juga mungkin ketika kita browsing. Dia lulus dari UNY usia 19 tahun dan cum laude. Dia juga punya pengalaman gitu sih di masa kecilnya gitu, yang ya seperti yang dijelasin tadi sama Kak Fatimah juga. Jadi dia mungkin kebingungan kali ya, jadi suka bolos sekolah karena mungkin dia bosen dengan pelajarannya ya, dia bosen dengan pelajarannya sehingga suka bolos sekolah, terus malah suka mungkin di atas pohon membaca buku gitu, suka menyendiri. Jadi seperti kesannya malah dia suka menyendiri, menjauhi teman-temannya gitu sih, dan malah fokus dengan mungkin apa yang dia suka gitu. Tapi akhirnya kemudian dia bisa lulus itu sih, ketika kuliah dia tetap sekolah di sekolah umum, dan ternyata dia lulus dari UNY itu 19 tahun dengan cum laude 3,78 kalau nggak salah kayak gitu. Berarti dia sudah bisa kembali ke jalannya untuk menggunakan diri gitu kan. Kan kayak banyak banget kasus di mana yang sebenarnya mereka berpotensi tapi kayak akhirnya nggak terarah gitu. Itu kayak sayang banget gitu. Mungkin kalau orang-orang zaman dahulu kala yang sistem sekolahnya nggak kayak kita kan ada istilah kayak loncat kelas. Kalau sekarang kan nggak ada tuh istilah loncat kelas. Jadi mungkin anak-anak yang gifted mungkin ya. Karena kan kita nggak ngetes, kita nggak bisa ngeklaim dia gitu apa enggak. Nah, sebenarnya anak-anak gifted itu banyak nggak sih? Maksudnya persentasenya gitu? Atau memang bagian kecil banget gitu? Banyak. Sebenarnya kalau kita tuh banyak, berapa persen ya lupa saya, tapi banyak dan umum. Cuman kebanyakan dari mereka tidak tertangani dengan baik sehingga ini nggak muncul. Jadi kayak under achievement. Dia harusnya bisa menggapai hal yang tinggi, tapi akhirnya mereka nggak bisa. Sebenarnya potensinya banyak. Persentasenya banyak anaknya gitu. Tapi kalau misalkan ya, kalau orang-orang yang punya kelebihan mungkin tidak secara intelektual ya, lebih ke bakat mungkin bisa juga kan. Misalkan dia punya bakat apa yang mungkin di situ dia lebih apa ya? Lebih sangat berbakat lah daripada yang lainnya gitu, bisa juga nggak? Atau emang harus ukurannya itu IQ gitu? Atau ada ukuran lainnya? IQ itu kan juga ada aneh ya, Mbak. Kayak apa? IQ sama akademik itu berbeda. Nah, di IQ juga ada performa kita gimana, ada juga kayak apa verbal kita gimana. Jadi nggak melulu soal ibaratnya kayak pinter di sekolah gitu nggak ya. Tapi hal-hal yang kayak musik dan lain-lain itu juga bisa jadi dia memang gitu di bidang tersebut. Cuma misalnya anak-anak seperti itu juga mungkin IQ-nya tinggi tapi nggak kelihatan gitu kan. Karena memang kalau di Indonesia kayak udah apa ya, yang dicap yang baiknya masih fokus ke akademik gitu kan. Oke lah, sekarang mulai terbuka lah kalau misalnya kecerdasan itu ada kecerdasan yang lain-lain gitu kan. Tapi mayoritas masih fokusnya ke akademik. Anak yang pintar adalah anak yang ranking 1. Anak yang pintar adalah anak yang bisa matematika, fisika, kimia,
biologi, terus sejarah, nah yang benar kayak akademik. Masih dalam tahapan seperti itu. Padahal musik itu kan juga butuh kecerdasan untuk bermainkan. Melukis juga butuh kecerdasan. Gimana? Sudah tidak ada pertanyaan yang lain? Apa kita sudahi atau masih kita tunggu lagi pertanyaan selanjutnya? Ini kalau misalnya mau diakhiri, kita foto dulu kali ya. Buat hubungan masuk. Oke. Oke. Oke teman-teman kita open kamera dulu. Oh ya, sebelum foto bareng-bareng mungkin aku bikin kesimpulan dulu deh ya sebelum penutupan. Oke. Ini karena saya agak kurang nggak sehat, batuk-batuk. Jadi saya mute. Oke, sebelum saya tutup acara webinar malam ini, mungkin saya akan memberikan kesimpulan sedikit tentang pembahasan yang sudah dijelaskan oleh Kak Fatimah Az-Zahra. Yang pertama mungkin anak gift itu tidak sama dengan anak nakal, jelas satu. Dan biasanya anak gift itu memang berbeda dari anak-anak seusia mereka. Dan mereka adalah anak-anak yang luar biasa dan yang memang perlu kebutuhan khusus ya dalam meningkatkan kompetensinya itu tadi, dan mereka biasa disebut dengan anak cerdas, anak jenius, dan tidak bisa diukur dari self diagnosis, namun harus melakukan beberapa tes untuk mengetahui mereka itu anak gift atau bukan. Dan anak gift ini bisa menjadi positif atau negatif tergantung bagaimana penanganannya. Jangan sampai salah penanganan karena bisa mengakibatkan potensi yang berkembang. Meskipun mirip anak nakal dengan anak gift, namun mereka berbeda secara basically dan di dalamnya memang sangat-sangat berbeda. Terima kasih teman-teman semua yang sudah berkenan, berkesempatan juga untuk mengikuti acara webinar malam ini dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih, semoga nanti kita ketemu lagi di webinar-webinar selanjutnya dengan tema-tema menarik lainnya juga. Sebelum kita tutup acaranya, kita foto bareng dulu, kita on kamera semuanya, kita take a foto sebentar. Oke, Kak Nabila, on kamera enggak? Enggak bisa. Kak Citra? Kak Citra? Nih. Kak Citra, halo. Bisa, ya. Kak Citranya lagi nyusuin, nggak bisa dia. Oh, lagi nyusuin. Oke, ya udah. Aku coba ya. Oke. Tar. 1, 2, 3. Oke, bentar dulu. Saya ulangi lagi ya, gaya bebas satu kali lagi. Ini kan karena aku zaman old jadi pelan-pelan ya, it's okay ya, sambil latihan. Oke, sekarang gaya bebas deh, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Bentar. Oke, sudah berhasil. Oke, teman-teman semuanya, makasih ya malam ini udah join, ngikutin dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat webinar malam ini, dan sampai ketemu lagi di webinar-webinar selanjutnya. Kami dari tim LYS pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.
Makasih Kak Naya, makasih Kak ya, makasih Kak Fatimah. Kenapa dirimu nanda? Kak Citra juga meskipun tidak on cam. Makasih. Oke, saya in live ya. Bye-bye. Udah. Kak Fatim. Iya. Tim masih ada semua nggak nih? Kenapa? Itu udah live. Ini aku berhentiin record ya. Dek, Apa-apa? recordnya aku stop ya. Oke, aku juga stop. Oh, sama kamu aja terus.